Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Amelia Putri, saya berasal dari UINSI Samarinda. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan artikel yang berjudul Identifikasi Tumbuhan di Kawasan Hutan PHBM Potorono Sambak, Magelang sebagai inisiasi upaya konservasi. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi hutan PHBM Potorono Sambak yang memiliki vegetasi yang cenderung sangat baik dan ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta hal ini berperan sebagai salah satu bantuan menjaga ketersediaan air yang ada pada masyarakat sekitar Potorono Sambak. Sebagai pengetahuan juga untuk mengetahui berbagai jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan PHBM Potorono Sambak Magelang. Hal ini juga digunakan sebagai upaya untuk membantu konservasi terhadap keberadaan tumbuhan yang terdapat banyak lebih dari 80 jenis yang ada di dalam hutan tersebut. Hal ini juga dilatar belakangi oleh kehidupan yang ada pada hutan PHBM Potorono Sambak yang memiliki keragaman vegetasi yang baik. Jadi setelah menulis artikel ini kita dapat mengetahui bahwa ada banyak jenis-jenis tumbuhan yang ada di dalam hutan PHBM Potorono Sambak ini. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah mengenai deskripsi kualitatif, metode pengambilan data jenis tumbuhan dengan eksplorasi. Penelitian ini dilakukan di Hutan Konservasi Potorono Sambak, Magelang, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2022. Penelitian ini didasari oleh pengukuran faktor-faktor abiotik yang meliputi pH, kelembapan, suhu, dan intensitas cahaya yang ada di daerah tersebut. Lalu ini peta lokasi penelitiannya ada di Magelang, Jawa Timur. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan metode yang kami gunakan untuk membuat artikel ini, yaitu yang pertama penentuan jalur eksplorasi kawasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui medan perjalanan kami ke kawasan-kawasan tersebut, apakah ada jalan curam yang sulit untuk dilewati atau tidak. Jadi kami harus mengetahui jalan tersebut supaya eksplorasi kami terhadap tumbuhan tersebut tidak terhambat. Selanjutnya ada pengukuran faktor abiotik. Faktor abiotik ini dilakukan pengukuran untuk menambah analisis data tumbuhan yang diperoleh saat penelitian. Jadi pengukuran faktor abiotik ini menggunakan beberapa perspektif yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu pH, suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan yang ada di hutan PHBM Potorono Sambak tadi. Pengukuran faktor abiotik ini menggunakan soil tester, termometer tanah, termometer udara, dan luxmeter. Selanjutnya ada analisis data. Yang selanjutnya itu identifikasi tumbuhan. Identifikasi tumbuhan ini dilakukan untuk pengamatan morfologi. Lalu identifikasi ini dibuat menjadi pengelompokan dan dibuat dengan bantuan buku-buku referensi. Jadi tumbuhan ini yang belum teridentifikasi dapat kita kelompokkan dengan bantuan buku-buku dan referensi yang diambil untuk proses analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada proses analisa data. Selanjutnya semua tumbuhan yang telah diperoleh itu dikelompokkan ke dalam kelompok pohon, semak, herba, liana, dan rumput, serta dicari kelompok familinya. Kemudian data tersebut dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ini ada yang pertama pengukuran faktor abiotik. Tumbuhan pasti memerlukan kondisi yang baik kan untuk berkembang biak. Jadi ada faktor-faktor yang meliputi kondisi abiotik lingkungan. Adapun data hasil pengukuran faktor abiotik hutan PHBM Potorono Sambak ini telah dimasukkan ke dalam tabel berikut. Ini yang pertama ada pH. pH-nya itu hasil pengukurannya adalah 6. Dia pH netral ya untuk ukuran pH di hutan itu. Selanjutnya adalah kelembapan tanah, itu 75% lembab. Selanjutnya suhu tanah 27 Celcius.
suhu lingkungan 28 Celcius, sedangkan intensitas cahaya 852 kali 10 lux. Setiap tumbuhan itu punya standar faktor abiotik yang berbeda-beda untuk pertumbuhan optimalnya. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Jadi hasil dari eksplorasi ini kami menemukan 5 kelompok yang tadi saya sebutkan, yaitu tumbuhan jenis pohon, semak, liana, rumput, dan herba. Nah, yang pertama ini adalah tumbuhan jenis pohon. Yang pertama ada pohon pulai, pohon aren, pohon salak, pohon palem, pohon sepatu dia, pohon kaliandra, pohon petai Cina, sono kembang, rukem, melinjo, alpukat, kayu manis, kantil hutan, durian, waru, mahoni, sukun, bendot, nangka, wilada, ares, awar-awar, cengkeh, salam, kelapa, pinus, dan jati. Jadi ada juga pohon yang paling besar di sana, yaitu pohon pinus mercusi yang berukuran besar. Itu digunakan sebagai getahnya itu digunakan sebagai perekat. Jadi orang-orang sana itu menggunakan pinus ini sebagai produksi lem. Selanjutnya ada tumbuhan jenis semak. Ini ada beberapa, yaitu jalu mampang, memelong, puring, ubi karet, munggur, miana, andong, tanaman abadi hijau, kembang sepatu, pisang ambon, pisang kepok, pisang susu, belimbing tanah, pandan hutan, sirih hutan, kopi robusta, cabe, cempoka, duri Cina, puyeng, pecut kuda, dan kapulaga. Selanjutnya adalah tumbuhan jenis herba. Ada beberapa 20 jenis herba yang ada di hutan Potorono Sambak itu, yaitu lumbu kecil, babadontan, jewer, erigeron, jotang kuda, pacar air, nanas, pacing, paku garuda, gadung tikus, paku meniran hijau, meniran merah, paku, seduduk bulu, kacangan, bulu kutung, patikan kerbau, paku rane, dan kemadu. Selanjutnya ada tumbuhan jenis liana. Tumbuhan ini memiliki ciri khas, yaitu dia tumbuhnya merambat pada tumbuhan lain untuk dapat tumbuh secara tegak sendirinya. Ini ada 5 jenis, yaitu cincau bulu, kemukus, merica, canar husu, dan sirih keraton. Yang terakhir adalah tumbuhan jenis rumput. Ini ada beberapa, yaitu krisan, rumput pahit, rumput keranjang, dan alang-alang. Dari tabel yang terlihat itu banyak sekali ya tanaman-tanaman yang ada di hutan PHBM Potorono Sambak. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, jenis tumbuhan yang teridentifikasi di hutan PHBM Potorono Sambak itu ada kurang lebih sebanyak 80 jenis yang terdiri dari 26 jenis pohon, 22 jenis semak, 22 jenis herba, 5 jenis liana, dan 5 jenis rumput. Sebanyak 47 famili. Dari keseluruhan tumbuhan yang teridentifikasi, yang paling banyak ditemukan yaitu famili Moraceae sebanyak 6 jenis, Asterecae sebanyak 4 jenis, Euphorbicae sebanyak 4 jenis, Liliaceae sebanyak 4 jenis, dan Poaceae sebanyak 4 jenis. Diversitas baik masyarakat maupun pemerintah supaya keberadaan hutan tersebut tetap baik, terlestari di masyarakat itu. Jadi kita harus meneliti hal itu untuk memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kehidupan untuk masyarakat sekitar hutan PHBM Potorono Sambak. Jadi orang-orang di sana itu bisa mengetahui bahwa tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan ini apakah bisa dijadikan sebagai produksi sesuatu seperti lem tadi, atau dijadikan sebagai obat herbal, atau bahan dasar untuk membuat sesuatu. Jadi penelitian ini sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan PHBM tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.